Tak lama kemudian akhirnya pun dapat menangkap ikan yang banyak. Ikannya besar-besar. Sepertinya benar apa yang dikatakan oleh si Belibis. Wah, senang sekali hatinya Naranjana pada waktu itu. Karena Belibis sudah menunjukkan, semakin meyakinkan bahwa tempat ini tidak mungkin dihuni oleh ular. Maka ia pun kemudian masuk ke dalam gua dengan penuh kewaspadaan. Setelah sampai di goa, ia menemukan banyak sekali perhiasan emas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali, dan lain-lain. Diceritakan seorang nelayan yang bernama Naraja. Ia selalu setiap hari pergi ke laut untuk menangkap ikan. Terkadang ia menggunakan pancing, terkadang pula ia menggunakan jala. Karena salah satu bisa digunakan alatnya, tergantung situasi di laut. Rupanya sekarang ini amat sulit mencari ikan. Karena laut sudah banyak yang tercemar. Tidaklah seperti zaman-zaman sebelumnya. Laut masih asri, banyak ikan bergerombol di sana sini. Ia sudah mengarungi laut begitu jauhnya. Ia sudah mencoba pancingnya, namun satu pun ikan belum ia dapatkan. Namun ia tidak putus asa. Ia terus melanjutkan perjalanannya, karena ia sadar pekerjaan itu kita tidak mudah menyerah. Akhirnya dia memilih menepi di sebuah laut yang bening, airnya kebiru-biruan. Di sanalah ia beristirahat. Ia mencoba juga dengan cara menjala, yaitu jaring, jala ikan. Mungkin karena ia berpikiran, tidak dengan pancing, dengan alat ini rasanya bisa. Namun juga tidak dapat apa-apa. Naranjana merasakan sangat lelah. Akhirnya ia pun beristirahat di sebuah pohon besar. Keringatnya menetes di sana sini. Mukanya pucat. Lalu ia mengambil bekal yang ia bawa dari rumah. Ia memakan persediaan itu yang telah diberikan oleh istrinya. Makanannya sangat sederhana, seperti lauknya dari belut dan pepes ikan. Yang penting bisa membuat perut kenyang, begitu pikirnya. Tak lama kemudian muncullah seekor belibis putih di depan matanya, sambil ia mengamati air laut, sambil mengamati juga ombak. Dihampirilah, wah, rupanya hari ini tidak dapat rezeki. Yang penting ada yang dibawa pulang. Kalau tidak ada ikan ya belibis, begitu pikirnya. Lalu didekatilah belibis. Hai, sekarang aku dapat belibis. Namun ya, kemudian terkejut. Karena belibis ini bisa berbicara layaknya manusia. Belibis ini pun minta ampun. Bapak, saya jangan ditangkap, Bapak. Saya jangan ditangkap, Bapak. Bapak, ampun. Begitulah kata belibis itu kepada Naranjana. Naranjana pun berpikir akhirnya karena aneh.
Dan belibis itu mengaku mampu menunjukkan di mana tempat-tempat ikan. Wah, disambut baiklah oleh Naranjana. Maka Naranjana pun mengajak belibis itu kemana ia pergi dan tidak janji untuk memotong dan menangkapnya. Akhirnya ia ditemani oleh burung belibis itu. Ketika menangkap ikan, belibis itulah yang menunjukkan jalannya. Begitu. Tak lama kemudian akhirnya pun dapat menangkap ikan yang banyak. Ikannya besar-besar. Sepertinya benar apa yang dikatakan oleh si belibis. Wah, senang sekali hatinya Naranjana pada waktu itu. Karena belibis sudah menunjukkan ikan-ikan yang berkumpul. Kemudian belibis itu sudah dianggapnya keluarga dan bahkan seperti anaknya sendiri. Kemanapun Naranjana pergi, ia selalu ditemani belibis. Karena ia sangat menyayangi layaknya seperti anaknya sendiri. Suatu hari burung gagak membawa berita kepada belibis bahwa di sebuah goa di bawah kayu besar yang merupakan gua ular berbisa, di sanalah terkumpul harta karun hasil rampokan seorang pencuri. Begitu juga belibis menyambutnya. Carilah harta karun itu. Karena harta karun itu adalah milik perampok dan perampoknya sekarang sudah mati dan kamu bisa mengambil. Begitu kata burung gagak kepada belibis. Ya baiklah. Baiklah, begitu kata belibis. Terima kasih temanku. Begitu juga kata si gagak. Kamu memang teman yang baik. Begitulah kata belibis. Ia pun kemudian menghilang. Berita inilah yang disampaikan kepada Naranjana. Bapak, aku membawa kabar baik, Bapak. Di sana, di sebuah goa di bawah pohon besar, itu adalah goa ular. Di sana terkumpul sangat banyak. Ada harta karun. Kabar temanku si burung gagak. Tolong dicari itu, Bapak. Bapak, dicari, Bapak. Begitu katanya. Kemudian akhirnya Naranjana pun mengikuti apa yang dikatakan oleh si belibis. Setelah diamati ternyata benar di sana ada gua di bawah pohon. Gua ini cukup menyeramkan. Naranjana sangat takut dan ragu-ragu akan jangan-jangan benar di sini ada ular. Nanti dimakannya. Apa benar di sini ada harta karun? Dia pun mengamatinya. Wah, rupanya ini menyeramkan goanya. Betulkah ini sarangnya perampok? Begitu pikirnya. Tak lama kemudian dia melihat seekor tikus yang lari. Semakin meyakinkan bahwa tempat ini tidak mungkin dihuni oleh ular. Maka ia pun kemudian masuk ke dalam gua dengan penuh kewaspadaan. Setelah sampai di goa, ia menemukan banyak sekali perhiasan emas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wah, rupanya inilah peninggalan atau harta karun yang ditinggalkan oleh seorang pencuri atau segerombolan pencuri yang telah mati. Ini menjadi milikku sekarang. Dari sejak itulah Naranjana menjadi orang kaya. Berkat burung belibis yang pintar itu. Kemudian suatu hari juga, seekor anjing gudeg menceritakan bahwa di tempat yang lain masih tersimpan
harta karun yang banyak yang ditinggalkan oleh pencuri, dan pencurinya sudah mati. Maka kamu bisa mencarinya. Demikian kata si anjing kutik kepada burung belibis. Burung belibis pun menceritakan itu kepada Naranjana. Naranjana juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Akhirnya Naranjana menjadi orang yang kaya raya dan sangat terkenal di desa. Suatu hari akhirnya Naranjana dipanggil oleh raja karena raja mengalami suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan.